Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum dan HAM. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya ide hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arif Zakaria, SHM HUM. Kali ini kita akan membahas bagaimana ide HAM itu sendiri lahir. Sejarah HAM sendiri di Indonesia, baik di dunia, ada beberapa hal yang menarik yang pasti kalian harus ketahui mahasiswa. Yang pertama, ide hak asasi manusia ini telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring waktu dengan perjalanan sejarah manusia. Bagaimana peristiwa kelam seperti perbudakan, perang, mendorong pengembangan pemikiran tentang pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu. Ada beberapa peristiwa dalam sejarah lahirnya HAM ini, yaitu di mana tahun 1215 itu di mana Manakarta, sebuah dokumen hukum yang ditandatangani oleh Raja John dari Inggris pada tahun 1215. Dokumen ini membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak tertentu bagi rakyat seperti hak atas keadilan dan hak atas perlindungan dari perampasan properti. Tahun 1928 juga kita lihat Petition of Rights, di mana Petition of Rights ini adalah sebuah dokumen hukum yang ditandatangani oleh Raja Charles I pada saat itu dari Inggris pada tahun 1628. Dokumen ini menegaskan hak-hak individu seperti hak atas perlindungan dan penangkapan yang sewenang-wenang dan hak atas peradilan yang adil. Ini sangat menarik memang kalau kita lihat dari sejarahnya lahirnya ide ini. Kemudian di tahun 1976, di mana deklarasi Amerika Serikat pada saat itu ada sebuah dokumen yang menyatakan kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris pada tahun 1776. Dokumen ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Seperti apa mahasiswa? Seperti hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Jadi kalau mahasiswa tidak bahagia, otomatis tidak sesuai dengan sejarahnya ide hak asasi manusia. Begitu mahasiswa. Kemudian kita lanjut bergeser ke Prancis. Pada tahun 1789 itu ada deklarasi hak manusia dan kemerdekaan, di mana menyatakan di sebuah dokumen tersebut bahwa kebebasan dasar seperti hak berpendapat, hak beragama, dan hak atas persamaan di depan hukum. Nah, ini penting. Kemudian kita bergeser pada 1948, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa, dikenal kita dengan PBB, pada saat itu mengadopsi Declaration Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. DUHAM ini adalah dokumen penting yang menetapkan tentang standar hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Begitu mahasiswa. Jadi sejarah ini cukup menarik. Kalau misalnya kita belajar HAM, tapi mahasiswa tidak mengenal tentang sejarah ini, saya rasa sangat rugi gitu loh. Bagaimana kita bisa tahu tentang masa depan kalau sejarahnya saja kita tidak memahami intinya itu. Di dalam DUHAM sendiri, mahasiswa perlu ketahui bahwasannya ada sekitar 500 bahasa yang telah diterjemahkan menjadi dasar lebih banyak instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penegakan HAM menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya negara tetapi juga oleh setiap individu dan masyarakat. Kita semua memiliki peran mahasiswa untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan memperjuangkan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya. Ini yang terpenting. Kalau kita lihat dalam perkembangan sejarah HAM di dunia, itu cukup menarik. Dari setiap tahun masa memiliki revolusi yang sangat berbeda dan karakteristik, dan setiap negara berbeda.
Bagaimana dengan di Indonesia? Ada yang bisa tahu atau sudah tahu atau bahkan pernah membaca tentang buku-buku sejarah bagaimana perkembangan HAM di Indonesia? Kalau mahasiswa ketahui bersama di dalam sejarah HAM ada yang bisa tahu atau sudah tahu atau bahkan pernah membaca tentang buku-buku sejarah bagaimana perkembangan HAM di Indonesia. Kalau mahasiswa ketahui bersama di dalam sejarah HAM di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke zaman sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, ide HAM mulai diperkenalkan oleh para pejuang kemerdekaan. Mereka menyadari bahwa penjajahan merupakan pelanggaran HAM karena telah merampas hak-hak rakyat Indonesia pada saat itu. Salah satu tokoh penting yang memperjuangkan HAM di Indonesia adalah siapa kira-kira? Ada yang tahu? Satu, dua, tiga. Iya, bagus. Yaitu Raden Ajeng Kartini. Kartini ini adalah seorang perempuan Jawa yang lahir pada tahun 1879. Dia dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan pada saat itu di Indonesia. Kartini menulis surat kepada teman-temannya di Belanda tentang kondisi perempuan di Indonesia. Surat tersebut kemudian diterbitkan menjadi sebuah judul berisi tentang habis gelap terbitlah terang. Mungkin mahasiswa pasti banyak yang sudah membaca buku itu ya. Buku itu sangat menarik karena cikal bakalnya di situ ada sebuah revolusi yang wanita mempunyai kedudukan sangat penting dalam sebuah negara. Dalam buku itu, Kartini mengkritik praktik-praktik penjajahan yang melanggar HAM seperti perbudakan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Itu mahasiswa. Jadi sangat-sangat menarik kalau teman-teman kaji. Setelah itu kita bergeser, setelah merdeka, ide HAM terus berkembang dan diperjuangkan oleh berbagai pihak. Pada tahun 1945, di dalam Undang-Undang 45 juga mengamatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, pasalnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan di situ bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup merdeka, mengembangkan diri sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kemudian kita bergeser lagi pada tahun 1999 Indonesia meratifikasi konvensi internasional hak sipil politik, bisa kita mahasiswa biasanya menyebutnya tentang ICCPR, dan konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, itu biasanya seperti ICESCR. Kedua konvensi tersebut merupakan instrumen hukum internasional yang menjamin perlindungan HAM. Pada tahun 2002, ini penting juga, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia, mahasiswa tahu bahwasanya mengalami pasang surut ya, apalagi dalam penerapannya. Teman-teman mahasiswa juga sangat tahu itu akan menjadi pembelajaran dari mulai revolusi Orde Baru sampai sekarang mengalami pasang surut yang dalam artian walaupun semuanya sudah dibuat sedemikian rupa, tapi banyak hal-hal HAM PR yang belum terselesaikan dengan baik. Ini adalah menjadi momentum perbaikan dalam sebuah sejarah bangsa kita untuk menjadikan HAM ini memang penting untuk ditegakkan. Saat ini di Indonesia, mahasiswa masih terus berupaya meningkatkan perlindungan hukum dan HAM. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti diskriminasi, kekerasan, apalagi korupsi. Namun dengan kerja keras dari semua pihak, saya rasa ini kita nggak boleh pesimis, baik dari masyarakat maupun pemerintah maupun lapisan apapun organisasi itu. Saya rasa semuanya sepakat kalau hak asasi manusia ini memang harus dikembangkan dengan sedemikian rupa, harus ditegakkan dan harus tetap dijaga marwahnya supaya kita tetap menjadikan manusia
yang memanusiakan manusia yang lain. Maka ini menjadi momentum penting dengan kerja keras dari semua pihak. Diharapkan HAM dapat memenuhi dan dilindungi bagi seluruh warga Indonesia. Itulah sejarah HAM di dunia, dari perkembangan tahun, kemudian dari perkembangan zaman, apalagi masuk di era-era revolusi, kemudian masuk ke Indonesia. Saya rasa ini menjadikan momentum yang sangat menarik bagi mahasiswa untuk dipelajari, apalagi diteliti bagaimana perkembangan dari zaman ke zaman, abad ke abad, apakah malah mengalami pengembangan ataukah mengalami penurunan. Oke, itu mengenai sejarah lahirnya ide HAM. Saya rasa jika nanti kita ada pertanyaan, kita dapat berdiskusi secara langsung maupun melalui platform Sepada, dan langsung tanya jawab diskusi. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.